Menjual barang servisan yang lama tidak diambil. Ada beberapa pengantar untuk memahami itu. Pertama, ada dua jenis penjual jasa yang dibahas dalam kajian fikih muamalah. Satu, ajir khas, yaitu orang yang menjual jasanya kepada orang lain untuk satu tugas tertentu dan tidak bisa disambi atau merangkap pekerjaan dengan yang lain selama masa kerjanya. Misalnya, sopir pribadi atau tukang pijat atau tukang yang memperbaiki rumah. Ketika dia sedang menangani tugas tertentu, dia tidak bisa menerima tugas klien lainnya. 2. Ajir am, yaitu orang yang menjual jasanya kepada orang lain secara terbuka, sehingga bisa mengerjakan tugas lebih dari satu klien. Misalnya tukang jahit yang bisa menerima banyak orderan, atau tukang servis HP, laptop, dan seterusnya. Perbedaan ajir khas dan ajir am bisa melayani banyak konsumen dalam satu waktu. Kedua, posisi seseorang ketika memegang harta orang lain ada dua. 1. Amin, atau orang yang mendapat amanah. Seorang yang memegang harta orang lain di posisi sebagai amin. Dia tidak menanggung risiko apapun terhadap harta atau barang yang dia bawa jika terjadi kerusakan, kecuali kerusakan yang ditimbulkan karena kesalahannya atau keteledorannya. Misalnya orang yang dititipi. Dalam akad wadiah, orang yang dititipi merupakan amin bagi orang yang menitipkan. 2. Dhamin, atau orang yang menanggung risiko, yaitu pemegang harta orang lain dan dia harus menanggung semua risiko terhadap harta itu, apapun yang terjadi. Misalnya orang yang berutang atau orang yang meminjam barang orang lain. Nabi SAW bersabda, yang artinya, orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung risiko. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan Al-Albani. Ketiga, tukang servis itu amin atau dhamin. Ulama sepakat bahwa ajir khas statusnya amin, sehingga dia tidak menanggung risiko normal terhadap barang yang dia tangani. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, ulama sepakat bahwa ajir khas adalah amin, yaitu orang yang mendapat amanah, dan dia tidak menanggung risiko terhadap kerusakan harta orang lain di tangannya, atau kerusakan diakibatkan kerjanya, kecuali jika berlebihan atau teledor, karena posisi dia sebagai wakil dari pemilik untuk memanfaatkan barang itu sesuai yang dia perintahkan, sehingga dia tidak menanggung risiko sebagai wakil. Sementara ajir am seperti tukang servis, termasuk dhamin ataukah amin, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih mendekati adalah ajir am termasuk amin. Ini termasuk pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Asy-Syafi'i menurut riwayat yang lebih kuat, dan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat. Al-Hidayah fi Syarh Al-Bidayah, Al-Bayan fi Madhab Asy-Syafi'i, dan Al-Kafi fi Fiqh Ahmad. Karena itu, ketika ada risiko terhadap barang di luar keteledorannya, dia tidak turut menanggungnya. Keempat, ketika konsumen menyerahkan barang kepada tukang servis, maka status barang itu adalah barang titipan yang wajib diberi penjagaan normal oleh tukang servis. Dia berhak memperlakukan benda itu sesuai kebutuhan normal sebagai tukang servis. Misalnya membongkar, mengganti onderdil, menguji coba, dan seterusnya. Ketika barang sudah selesai, statusnya masih menjadi barang titipan atau wadiah, sehingga menjadi barang amanah hingga dikembalikan ke pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kelima, hukum asal menerima wadiah adalah mubah. Dalam arti, ketika si A dititipi orang lain, si A berhak untuk menolaknya. Karena orang boleh menolak ketika diberi amanah dengan pertimbangan apapun yang melatar belakanginya. Dalam Al-Fiqih Al-Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i dinyatakan, wadiah memiliki 5 hukum. Di antaranya mubah, dalam arti orang yang dititipi berhak menerima titipan dan juga berhak tidak menerimanya. Dan status hukumnya sama bagi dia. Bisa jadi penolakan itu dilakukan karena dia tidak merasa yakin bisa menjaga amanah itu ke depan atau tidak mampu menjaga barang titipan itu. Al-Fiqih Al-Manhaji. Karena itu, boleh saja tukang servis menolak amanah itu ketika tidak memungkinkan untuk menjaga terus barang itu.
sehingga dia boleh membatasi masa tinggal barang itu di tempatnya, misal 1 bulan. Artinya, selama rentang 1 bulan, tukang servis bersedia menjadikan barang itu sebagai wadiah yang diamanahkan kepadanya. Selebihnya tidak menerima amanah itu. Keenam, jika tidak menerima titipan, lalu dikemanakan barang itu? Pada prinsipnya, ketika seseorang tidak menerima untuk dititipi barang, sementara pemilik memaksa untuk tetap menitipkannya, maka dia sudah tidak lagi berkewajiban untuk menjaganya, sehingga dia berhak menaruh barang itu di luar kawasannya atau di gudang, dan seterusnya. Selanjutnya, semua kerusakan barang itu dia tidak menanggung resikonya, namun tidak boleh dijual karena pemiliknya tetap ada. Sehingga jika hendak dijual, harus izin ke pemilik. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.